Hai Cik. Aduh, capek sekali. Pelajaran kisah ini banyak banget. Ya udah main dulu yuk. Ya main. Main apa? Ini loh. Nah, Oh, tahu nggak? udah level berapa? Oh, udah tinggi dong. Lihat nih. Kamu berapa nih? Kamu berapa? Yuk. Masih 5. Ya, PR-nya udah selesai belum? Jangan lupa diperiksain ya. Udah Mar, tenang aja. Udah beres kok. Emang yang matematika 1000 nomor tuh udah selesai Pak? Udah. Belum. Baca soalnya aja udah pusing. Gimana udah selesai? Nah, yang emang kamu bilang ke mama tadi apa? Jadi biar bisa main dong. Masa aku DPR? Besok kan masih bisa. Bisa WO nanti kepalaku. Itu namanya bohong dong Cik. Ah, kamu. Iya, ini kan hari Selasa ya? Ini kan setelah cucu ya? Iya, emang Coba kenapa? sini pinjam HP kamu. Ini loh, ada link JP Kids Online. Apaan tuh? Coba sini, coba pinjam deh. Ya, ini. Ini ya. Halo adik-adik semua di rumah. Tuh kan, udah mulai. Hari ini. Ya. Halo adik-adik semua di rumah. Gimana kabarnya kalian hari ini? Kakak senang sekali loh hari ini bisa menemani adik-adik semua di rumah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama saya Kak Silvi, saya Kak Krisni. Saya Jeffrey. Saya Kak Ripo. Sebelum kita memulai pujian dan penyembahan Tuhan, kakak ajak adik-adik sekalian untuk berdoa bersama-sama. Ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Beri kami hati Tuhan yang selalu rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik yang ada di rumah, coba kalian lihat sekeliling kalian. Yuk, coba lihat. Ajak, tadi kalau ada nenek, kakek, saudara-saudara, adik, kakak, ayo diajak semua untuk memuji menyembah Tuhan. Kita semua malam hari ini mau bersuka cita untuk menyenangkan hati Tuhan. Oke?
Puji Tuhan. Ayo, Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku. Oh Yesusku. Ayo adik-adik, siapa yang mau mod? Lagi deh, ayo kita nyanyi lagi. Hati gunakan tanganmu, hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Wah, adik-adik di rumah tadi seru sekali loh memuji Tuhannya. Semangat ya. Nah, sebentar lagi kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita menyembah Tuhan dulu ya. Mari kita siapkan hati. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan,
hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kakak ajak untuk berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, bentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau izinkan Roh Kudus untuk membimbing kami, sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, adik-adik, tadi kakak lihat adik-adik luar biasa yang memuji Tuhannya. Kakak ikut senang. Nah, sekarang Kak Obed mau mengajak adik-adik semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada cerita nih di Alkitab. Salah satu tokoh di Alkitab. Namanya itu Pak Paulus. Nah, adik-adik tahu nggak? Dulu Pak Paulus itu punya nama loh. Sebelum jadi nama Pak Paulus. Kira-kira ada yang tahu nggak? Angkat tangan kalau tahu. Nah, ada yang tahu tuh kayaknya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita dengar cerita dulu ya. Adik-adik, tahu nggak kalau Bapak Saulus itu adalah orang Farisi yang sangat pintar dan sangat dihormati. Tetapi dia tuh sangat membenci anak-anak Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus itu mau ditangkap dan dipenjarakan. Nah, akhirnya ia datang ke imam-imam besar Farisi meminta surat untuk pergi ke Damsyik dan menangkap murid-murid Tuhan Yesus di sana. Akhirnya setelah mendapat surat itu, Saulus ingin pergi ke Damsyik dan berangkat dengan rombongannya. Saat itu di tengah perjalanan, Bapak Saulus itu tiba-tiba melihat suatu cahaya yang sangat terang. Nah, pada saat itu dia akhirnya terjatuh dan rebah di tanah. Akhirnya tiba-tiba terdengar suara Tuhan. Suaranya itu seperti ini. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Akhirnya setelah mendengar suara itu, Saulus ketakutan. Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Akhirnya Tuhan Yesus menjawab, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Bangunlah, pergilah ke dalam kota, dan di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus engkau perbuat. Akhirnya ketika itu dia bangun dan dia berdiri. Tetapi pada saat ia berdiri dan membuka mata, ia tidak dapat melihat sama sekali. Dia menjadi buta, adik-adik. Nah, akhirnya setelah itu ia dibantu untuk pergi ke kota Damsyik. Setelah dia di kota Damsyik selama 3 hari, dia tidak dapat melihat, adik-adik. Nah, akhirnya pada saat itu juga Tuhan mengutus muridnya yang di sana yang bernama Ananias. Nah, Ananias itu disuruh Tuhan untuk datang kepada Saulus di rumahnya Yudas untuk bertemu dengan orang Tarsus bernama Saulus itu. Akhirnya murid Tuhan itu Ananias menuruti perkataan firman Tuhan dan ia datang. Pada saat ia datang dan ia menemui Saulus, ia menumpangkan tangan dan ia berdoa untuk Saulus. Dan seketika itu juga Saulus menjadi
sembuh dan ia dapat melihat lagi. Nah, pada saat itu akhirnya Saulus percaya dan mengakui bahwa Tuhan Yesus itu ada. Saat itu juga ia bertobat adik-adik. Nah, akhirnya ia mau dibaptis oleh Ananias. Nah, jadi adik-adik itu tadi cerita mengapa nama Saulus jadi nama Paulus. Nah, dari cerita tadi kita bisa tahu ya bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita semua. Dia sangat menunggu ketika kita berbuat salah, tetapi dia tetap menunggu kita untuk datang kepadanya dan mengatakan kalau kita tidak akan melakukan itu lagi. Nah, jadi adik-adik, kakak mau ajak kita sama-sama katakan, I will not do it again. Kita sama-sama katakan ya, sama-sama kakak ya. 1, 2, 3. I will not do it again. Lagi ya. 1, 2, 3. I will not do it again. Nah, setiap kita pasti melakukan kesalahan adik-adik, termasuk kakak. Dulu kakak juga pernah melakukan kesalahan. Dulu kakak mungkin mencontek di sekolah, terus pernah mengganggu teman, terus pernah melawan mama papa waktu mungkin mama papa suruh belajar tapi kakak nggak mau belajar. Nah, mungkin adik-adik juga pernah ya. Nah, maka dari itu kakak mau ajak untuk adik-adik, ayo adik-adik, kita jangan takut kalau misalnya kita berbuat salah, kita jangan takut, kita jangan malah marah atau mungkin menyesal. Ya, kita harus datang dan kita mengakui kesalahan kita bertobat adik-adik. Bertobat itu mengakui kesalahan kita dan kita tidak melakukan kesalahan itu lagi. Jadi adik-adik, kalau saat kita melakukan salah, adik-adik melakukan salah, jangan takut ya untuk datang ke Tuhan, ke papa mama, minta maaf, minta ampun dan berkata tidak melakukan itu lagi adik-adik. Nah, kita mau belajar lagi dari ayat di Alkitab ya. Kita buka sama-sama, kakak bacakan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayatnya itu berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. Kita ulangi sama-sama ya. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berbunyi, jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni. Ulangi ya, 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni. Nah, jadi adik-adik, itu ya firman Tuhan hari ini. Kita belajar, saat kita melakukan salah, kita jangan takut untuk bertobat dan datang kepada Tuhan karena Dia selalu rindu kita untuk mengakui dosa kita dan selalu rindu untuk mengampuni dosa kita. Oke adik-adik, saat ini kita selesai firman Tuhan. Kakak mau mengajak kita untuk berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini. Kami bisa CG Kids hari ini ya Tuhan, malam ini ya Tuhan. Kami belajar ya Tuhan, kalau Tuhan itu sangat mengasihi kami semua Tuhan. Walaupun kami seringkali berbuat dosa ya Tuhan, berbuat salah yang membuat Engkau sedih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau terus mengasihi kami dan mau mengampuni dosa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat adik-adik. Adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus ya Tuhan, yang senantiasa menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada, dalam sekolahnya, dalam apapun yang adik-adik lakukan ya Tuhan. Biarlah adik-adik terus ya Tuhan menjadi berkat dimanapun adik-adik itu berada, menjadi berkat bagi papa mama dan teman-temannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah adik-adik dapat mengingat seluruh firman Tuhan yang telah dibagikan hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, sekian CG hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa minggu depan datang lagi ya. Bye, God bless. Ya, kok udah selesai? Emang apa Cik? Habis lebaran, bener loh kamu ngomong itu. Kapan ini ada lagi? Ini minggu depan ya. Sedikit itu tiap Selasa jam 7 malam kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, bisa mendengarkan firman dari kakak-kakak kita yang tadi lo lucu banget tuh lo. Iya, aku itu. Minggu depan ya ikut lagi ya. Ya pasti kok ikut lagi nanti ya. Thanks ya, jangan ngajakin aku. Loh, C, mau kemana? C,
itu mau minta maaf sama mama, tadi udah bohong, terus mau kerjain PR deh. Wah, puji Tuhan, Cik. Loh, Cik, kok aku ditinggal sih? Cik, Cik. Yang keras bener, standar. More, I want Ketinggian more. rasanya siapa? Ketinggian. Tuh, Kamu dapat. tuh. Nah, jadi adik-adik itu ceritanya kenapa Saulus berubah Ini rebutan sana. Jadi, apa